Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Unisa dan di sini saya akan menjelaskan activity main activity Java, activity kalkulator dan kalkulator activity.java. Untuk activity mainnya kami menggunakan linear layout dengan layout width dan layout height-nya itu sama-sama match parent. Untuk tool konteksnya itu main activity dan backgroundnya kami menggunakan Gradial BG dengan tampilannya seperti ini. Kemudian orientasinya itu vertikal. Selanjutnya untuk judulnya ini kami menggunakan text view dengan layout width-nya itu match parent dan layout height-nya itu wrap content. Dan di sini kami juga mengatur layout margin top-nya, font family, text alignment, text color, text size dan text style. Dengan teksnya itu my calculator. Selanjutnya untuk logo ini kami menggunakan image view yang berasal dari vektor asset yang memang sudah ada di Android Studio. Nah, jadi tampilannya seperti ini dan kami mengatur layout width dan height-nya itu sama-sama 150 dp. Dan juga kami mengatur layout gravity dan margin top-nya dengan seperti ini. Selanjutnya untuk tampilan di bawah ini kami menggunakan linear layout dengan orientasinya vertikal dan backgroundnya ini kami menggunakan background main seperti ini. Kami mengatur sudut kiri kanan atasnya menjadi sedikit melengkung dengan ukurannya tuh 50 dp. Selanjutnya untuk button kalkulator ini kami memberinya ID cal dengan layout width-nya tuh 250 dp dan layout height-nya tuh wrap content. Dan di sini kami juga mengatur layout gravity, margin top, background theme-nya, font family, on click-nya yaitu kalkulator, padding, text color, text size dan text style-nya. Untuk button bangun datar ini aturannya sama seperti kalkulator, cuma yang membedakannya itu hanya background theme-nya dengan on click-nya. Yang ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke main activity. Untuk main activity ini terjadi kegiatan perpindahan dari main activity ke activity lain. Nah, di sini kami memiliki dua activity yaitu kalkulator activity dan bangun datar activity. Untuk button kalkulator, kami membuat intent seperti ini dari main activity ke kalkulator activity class. Selanjutnya untuk bangun datar juga sama, kami menggunakan intent dengan main activity this, kemudian ke bangun datar activity class. Oke, selanjutnya untuk activity kalkulator, di sini kami menggunakan constraint layout dengan layout width dan height-nya itu sama-sama match parent. Di sini juga kami mengatur padding dan background-nya sama seperti background pada activity main. Nah, untuk tampilan hasilnya ini kami menggunakan text view dengan ID TV result, layout width-nya tuh match parent, layout height-nya tuh 320 dp. Sini juga kami mengatur text alignment, text color, text size, text style dan beberapa aturan-aturan dari constraint layout itu sendiri. Terus untuk tampilan button-button ini, tombol-tombol ini kami menggunakan linear layout dengan menggunakan divider. Nah, divider itu salah satu model dari list view yang merupakan view yang mengelompokkan sejumlah item dan menampilkannya dalam bentuk daftar vertikal yang bersifat scrolling. Nah, dengan divider tampilannya bisa seperti ini. Dan jangan lupa untuk menambahkan show dividers-nya ini agar terdapat spasi-spasi di antara button. Oke. Nah, di sini untuk linear layout ini terdapat beberapa button yang salah satunya itu ada button clear, button delete, button pembagian, perkalian, pengurangan,
penjumlahan sama dengan dan beberapa angka dari 0 sampai 9. Selanjutnya kita beralih ke kalkulator activity. Di kalkulator activity ini terjadi banyak fungsi yang terjadi pada aplikasi kalkulator kami. Nah, untuk yang private string current value ini, kami menginisialisasi variabelnya dengan nilai awal 0. Nah, variabel ini merupakan isi keseluruhan teks yang ada pada kalkulator. Selanjutnya, untuk private string operator ini, kami menginisialisasi variabelnya dengan nilai awal kosong, dan nantinya variabel ini akan diisi sesuai operator apa yang diinput. Selanjutnya, untuk private string operators ini merupakan list operator-operator yang ada di kalkulator seperti plus, minus, divider, dan multiply. Dan kami juga mendeklarisasi variabel button dari btn 0 sampai 9, adapun btn clear, btn delete, btn divider, multiply, minus, plus, dan equals. Dan kami juga mendeklarisasi variabel text view, text TV result. Nah, selanjutnya di sini memanggil ID dengan cara find view by ID r.id.ptn0. Di sini semua ID kami memanggilnya dengan seperti ini, dengan model seperti ini. Selanjutnya, saat tombol btn clear ini ditekan, maka akan menjalankan fungsi clear text. Dan apabila btn delete ini ditekan, maka akan menjalankan fungsi delete text. Dan begitupun dengan btn 0 sampai btn 9, apabila ditekan maka akan menjalankan fungsi set text on click, dan maupun btn divider, multiply, minus, plus, dan equals akan menjalankan fungsi set text on click juga. Nah, di sini ada fungsi calculate. Pada fungsi ini, kita melakukan kalkulasi ketika tombol equals ditekan. Nah, nantinya values akan berisi array dengan jumlah 2 item, dan cara mendapatkan itemnya yaitu dengan melakukan split pada variabel current value berdasarkan operator yang ada. Selanjutnya, ambil indeks ke 0 dari values di atas, kemudian diparse ke double. Perlu diparse ke double menggunakan metode double.parseDouble karena nilainya itu merupakan string. Dan selanjutnya ambil indeks pertama dari values di atas dan kemudian diparsing ke double dengan cara yang sama seperti indeks ke 0. Selanjutnya double result ini untuk menampung hasil perhitungan. Dan pada fungsi ini melakukan cek operator, kemudian melakukan perhitungan sesuai operator yang ada pada kalkulator. Selanjutnya untuk current value ini value-nya diganti menjadi value dari result supaya hasilnya itu tampil di kalkulator. Selanjutnya untuk operator sama dengan kosong, ini operatornya diseret ke string kosong supaya kita bisa melakukan perhitungan lagi saat hasilnya sudah tampil. Dan TV result set text current value ini menampilkan current value dari yang ini. Selanjutnya untuk fungsi clear text di sini terjadi menghapus keseluruhan teks, dan pada fungsi delete text ini menghapus satu teks paling belakang atau indeks yang paling akhir. Selanjutnya kita beralih ke fungsi isOperator. Nah, di sini digunakan untuk mengecek value apakah termasuk operator atau bukan. Nah, misalnya jika isOperator sama dengan 5, maka fungsinya akan mereturn nilai false karena string 5 itu bukan operator. Nah, terus apabila isOperatornya sama dengan plus, maka fungsinya akan mereturn nilai true karena string plus itu merupakan operator.
Selanjutnya kita beralih ke fungsi setTextOnClick. Nah, fungsi ini untuk mengisi teks yang merupakan current value dan menampilkannya ke layar. Nah, yang pertama itu string value. Di sini kami mengambil teks yang ada di dalam button. Kemudian kita melakukan pengecekan apakah teks tersebut adalah operator atau bukan. Nah, jika operator, maka cek apakah variabel operator tersebut tidak kosong. Nah, jika tidak kosong, maka cek apakah teks paling akhir pada current value adalah operator atau bukan. Terus jika ternyata teks paling akhir pada current value adalah operator, maka kita tidak menambah operator lagi, melainkan menggantinya dengan operator lain sesuai dengan tombol yang ditekan. Selanjutnya, jika variabel operator masih berupa string kosong, maka user pertama kali menekan tombol operator dengan current value-nya langsung ditambah saja. Dan operator value ini mengisi variabel operator dengan value teks yang ada di dalam button. Selanjutnya untuk if current value equals 0 ini, jika teks pada button yang diklik bukan berupa operator, melainkan berupa angka, maka kita perlu cek dulu apakah current value-nya sama dengan 0 atau bukan. Tujuannya supaya angka 0-nya ini tidak ikut terbawa. Dan selanjutnya, jika current value-nya 0, maka harus diganti menjadi value dari tombol yang diketik. Dan selanjutnya, jika current value-nya tidak sama dengan 0, langsung ditambah saja. Dan TV result setText ini langsung tampilkan ke layar. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Syifa Yurrahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Syifa Rahmi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Dia Unisa. Ya, baik. Pertama-tama yang akan saya lakukan adalah mendemokan dari kode yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi, tampilan awal dari aplikasi kami seperti ini. Yang pertama ada judul dari aplikasi kami, yaitu My Calculator. Kemudian di sini ada ikonnya. Selanjutnya ada di sini ada dua button, yaitu kalkulator dan bangun datar. Ketika kita mengklik kalkulator, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ada kalkulator biasa seperti yang selalu muncul di HP. Ya, kemudian kita coba misalnya 12 dikali 3, kemudian sama dengan, jadi seperti ini, sama dengan 36. Kemudian kita clear. Misalnya 78 dibagi 2, kemudian hasilnya ya seperti ini, dan kita hapus seperti ini ya. Kita coba lagi untuk penjumlahan 25 dikurang 6, maksud saya pengurangan ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita clearkan ya. Baiklah, selanjutnya untuk pada bangun datar, saya akan menjelaskan kodenya untuk bangun datar. Ya, baik. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai layout dari bangun datar. Jadi layout dari bangun datar di sini kami membuatnya dengan constraint layout, di mana backgroundnya itu ini gradient BG, sama seperti pada halaman awal tadi, halaman home tadi. Selanjutnya ada linear layout yang saya beri ID bangun datar. Kemudian ini saya atur width, layout width-nya itu match parent, kemudian height-nya itu wrap content. Kemudian di sini saya atur untuk constraint-nya. Kemudian visibility-nya itu visible. Nah, di sini ada button di mana namanya itu button persegi. Kemudian saya atur layout width-nya, height, kemudian background tint, text color, dan padding-nya. Kemudian font family, text size, dan ada on click persegi. Kemudian berikutnya saya buat button persegi panjang dengan
layout yang sama, text fonts, background tint yang sama seperti button sebelumnya. Kemudian ada one click persegi panjang. Selanjutnya button ini ada button belah ketupat, ada button lingkaran, button segitiga, button trapesium, dan ada button jajar genjang, layang-layang. Nah, button-button ini sebenarnya merupakan bangun-bangun datar yang akan kita hitung nantinya, karena ini merupakan kalkulator. Jadi ini kalkulator bangun datar, jadi persegi panjang itu merupakan bangun-bangun datar. Tapi sebelum itu saya akan membahas mengenai activity main. Nah, di sini ada untuk ketika dia mengklik bangun datar, maka dia akan pergi ke intent bangun datar. Intent yang ini, bangun datar, kemudian kita start activity-nya. Nah, ketika dia mengklik bangun datar, maka dia akan pergi ke sini. Ya baik, ini adalah tampilan awalnya. Kemudian ketika kita mengklik bangun datar, maka tampilnya akan seperti ini. Ada button persegi, persegi panjang, belah ketupat, lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, dan layang-layang. Kemudian untuk kode selanjutnya saya akan membahas mengenai button-button ini ketika mengklik persegi, persegi panjang, belah ketupat, lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, dan layang-layang. Ya, jadi ini adalah activity dari bangun datar. Di sini ada public void persegi. Ketika dia mengklik persegi, maka dia akan mengarah ke activity persegi activity. Kemudian ketika dia mengklik persegi panjang, maka akan mengarah ke persegi panjang activity. Ketika dia mengklik jajar genjang, akan ke jajar genjang, activity jajar genjang. Kemudian ketika dia mengklik belah ketupat, akan mengarah ke activity belah ketupat. Kemudian ketika mengklik lingkaran, akan mengarah ke lingkaran activity. Begitupun seterusnya sampai segitiga, trapesium, dan layang-layang. Baik, untuk yang pertama ketika dia mengklik button persegi, kita akan melihat layout dari persegi. Ya, layout dari persegi itu ini. Jadi ketika dia mengklik button persegi, maka akan mengarah ke layout ini. Yang pertama itu kami membuatnya scroll view karena nanti supaya tampilannya itu bisa di scroll. Nah, di dalamnya itu ada linear layout yang sudah diatur layout width dan height-nya, kemudian orientasinya itu vertikal. Nah, background-nya itu kita pakai sama seperti background di halaman sebelumnya, menggunakan background ini, gradient BG. Selanjutnya di sini ada text view, yaitu text view persegi di mana font familinya kursif, kemudian ada margin top, text color, dan text size-nya, dan text style-nya bold. Kemudian di sini kami menginclude layout dari layout button luas keliling. Nah, button luas keliling itu yang ini. Jadi di button luas keliling itu ada dua button. Ada dua button, yaitu button luas. Nah, button ini button luas. Kemudian ada button keliling. Jadi di sini kita bisa menghitung luas dan bisa menghitung keliling. Nah, kita kembali ke layout persegi. Selanjutnya di layout persegi, di sini saya membuat linear layout luas. Nah, di sini visibility-nya saya buat dulu gone pertamanya. Selanjutnya di sini ada edit text. Nah, dalam luas persegi dibutuhkan satu masukan atau inputan, yaitu panjang sisinya. Nah, di sini saya buat hint-nya panjang sisi, kemudian kita atur input type-nya number, kemudian text color-nya black, margin top, width, height-nya kami atur. Nah, di sini kami include lagi ini, include layout button hitung luas keliling. Button luas keliling. Nah, button luas keliling ini ada dua juga. Kami membuat button. Nah, di sini kami membuat button dua button. Nah, saya akan menjelaskan mengenai button luas keliling.
Nah, button hitung, maksud saya button hitung luas keliling. Di sini ada dua button juga. Yang pertama itu ada button hitung luas, di mana teksnya itu hitung luas, dan ada button hitung keliling yang ID-nya hitung keliling, kemudian teksnya hitung keliling. Nah, linear layout ini kami buat awalnya itu visible, jadi belum kelihatan. Selanjutnya saya akan masuk ke activity persegi. Activity persegi. Nah, yang pertama itu kami inisialisasikan dulu. Ada linear layout LY luas, ada LY hasil, dan LY penyelesaian. Kemudian ada satu edit text, yaitu panjang sisi untuk luas. Sebenarnya ini tidak perlu luas. Baik, selanjutnya ada privat text view, TV hasil, dan TV sisi. Kemudian ada TV luas keliling. Kemudian ada button luas, dan button keliling. Kemudian kami buat ini LY luas itu mengambil ID LY luas, PS luas mengambil ID PS luas, dan seterusnya. Nah, di sini button luas dan button keliling, untuk awalnya itu kami buat diagon atau tidak terlihat. Kemudian LY hasil dan LY penyelesaian kami buat juga gone. Awalnya kami buat gone. Nah, di sini ketika dia mengklik luas pada tampilan ketika dia mengklik persegi ada button luas dan button keliling. Nah, ketika dia mengklik button luas, maka LY hasil itu kami gonkan dulu, kemudian LY penyelesaian masih gone, kemudian LY luas dia visible untuk menampilkan edit text dari LY luas nantinya. Kemudian ada button luas juga kami visiblekan, dan BTN keliling di sini button keliling kami set jadi gone. Selanjutnya berbanding terbalik ketika dia mengklik keliling. Nah, di sini LY hasil dan LY penyelesaiannya itu masih kita gonkan karena dia belum menghitung. Sehingga LY luas dan LY keliling kami visiblekan. Selanjutnya di sini ada button luas, kami gonkan. Selanjutnya ketika dia mengklik hitung luas, maka yang terjadi adalah kami membuat variabel panjang sisi, di mana panjang sisi itu mengambil masukan atau inputan dari PS luas. Kami ambil teksnya dan kami jadikan string. Kemudian kami membuat variabel baru, yaitu double PS panjang sisi dan hasil. Kemudian di sini ada pengkondisian. Ketika panjang sisinya tidak terisi dan dia mengklik button hitung luas, maka yang terjadi adalah kami set error pada edit text PS luas, field ini harus diisi. Nah, ketika dia terisi pada kondisi else-nya, maka hasilnya di sini akan terlihat, akan kami visiblekan. Kemudian LY penyelesaiannya juga kami akan visiblekan. Nah, di sini double PS tadi yaitu mengambil persedable dari PS luas, mengambil teksnya yang kami jadikan string. Kemudian hasil itu adalah PS dikali PS, karena rumus dari luas persegi adalah panjang sisi kali panjang sisi. Kemudian kami di text view hasil, kami buat dia kita set jadi string value of hasil. Dari sini, hasil sini. Kemudian TV sisinya kami set jadi panjang sisi sama dengan panjang sisinya apa. Di sini untuk penyelesaiannya. Kemudian TV luas keliling. Text view luas kelilingnya kami set jadi luas sama dengan panjang sisi dikali panjang sisi. Kemudian kami buat baris baru. Luas sama dengan panjang sisi dikali panjang sisi. Panjang sisi ini adalah masukan dari user begitu. Kemudian luasnya sama dengan hasil. Begitu pula dengan ketika dia mengklik hitung keliling. Nah, kita buat string panjang sisi, di mana panjang sisi itu mengambil masukan atau inputan yang kami ambil teksnya. Kemudian kami membuat variabel PS dan hasil. Di sini juga membuat pengkondisian jika panjang sisinya kosong dan dia mengklik hitung dan user mengklik hitung keliling, maka PS luas di set error, field ini harus diisi. Kemudian ketika kondisinya else atau terisi,
maka kita membuat LY hasil dan LY penyelesaiannya itu visible atau membuat dia terlihat. Kemudian di sini sama seperti di luas tadi, hitung luas tadi, cuma di sini hasilnya menjadi untuk keliling dari persegi itu 4 dikali sisi. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian di sini untuk kelilingnya itu sama dengan panjang 4 kali panjang sisi, dan keliling sama dengan 4 kali panjang sisi, kemudian keliling sama dengan hasil. Baik, kami perlihatkan dulu demonya. Ya, selanjutnya saya akan memperlihatkan demonya ketika dia mengklik persegi. Jadi ketika mengklik persegi di sini ada tulisan persegi, kemudian ada button luas dan button keliling. Ketika kita mengklik keliling, di sini ada edit text atau inputan yang akan kita masukkan dengan hint panjang sisi. Nah, di sini ketika dia tidak terisi, kemudian kita klik button hitung luas, maka akan menampilkan error ini. Ya baik, kita akan coba memasukkan panjang sisinya misalnya 45. Kemudian kita hitung luasnya. Nah, di sini muncul luas dari persegi dengan panjang sisi 45. Kemudian di sini ada penyelesaian di mana panjang sisi sama dengan 45. Luas sama dengan panjang sisi kali panjang sisi, maka luas sama dengan 45 kali 45 sehingga luas sama dengan 2025. Ya, seperti itu. Kemudian ketika kita mengklik keliling, maka penyelesaian atau hasil dari luas tadi akan hilang. Ya, selanjutnya ketika kita mengklik hitung keliling, maka akan keluar hasil dari keliling persegi dengan panjang sisi 45 yaitu 180. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Panjang sisi sama dengan 45, keliling sama dengan 4 dikali 45, keliling sama dengan 4 kali 45, keliling sama dengan 180. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persegi panjang. Jadi ketika dia mengklik persegi panjang, maka dia user akan mengarah ke layout ini, layout persegi panjang. Nah, di sini kami membuat layoutnya scroll view. Selanjutnya kami membuat linear layout. Nah, scroll view-nya ini background-nya itu kami buat drawable dari gradient BG. Selanjutnya kami membuat text view persegi panjang sama seperti tadi, kemudian include lagi button layout button luas keliling. Selanjutnya ada linear layout dengan ID LY keliling yang kami set dengan gone. Kemudian edit text-nya itu ada dua. Yang pertama itu yang ini. Yang pertama ada panjang dari persegi panjang. Kemudian yang kedua itu ada lebar, dan kami input type-nya itu number. Kemudian kami include lagi di sini button BTN hitung luas keliling. Selanjutnya BTN kami include di sini BTN layout hasil penyelesaian. Sepertinya tadi saya lupa menjelaskan hasil penyelesaian. Jadi hasil penyelesaian layout hasil penyelesaian. Nah, layout hasil penyelesaian itu ini ada linear layout dengan ID hasil, kemudian di sini ada text view hasil. Nah, di sini untuk menampilkan hasilnya. Selanjutnya ada LY penyelesaian. Di sini ada tulisan penyelesaian. Kemudian ada teks di sini panjang sisi sama dengan, kemudian ada luas sama dengan. Ya, jadi seperti itu. Baik, saya kembali ke persegi panjang. Nah, seperti ini untuk tampilan persegi panjang, sama seperti tampilan pada persegi. Kemudian untuk Java-nya sendiri sama juga seperti pada persegi. Di sini kami membuat menginisiasikan dari file XML-nya ada linear layout, LY keliling, LY hasil, dan LY penyelesaian. Kemudian di sini ada dua edit text, ada P keliling, ada L keliling. Kemudian text view ada hasil, TV sisi, dan TV luas keliling. Kemudian ada button luas dan button keliling. Kemudian di sini kami ambil ID-nya. Selanjutnya kami set di sini untuk menampilkan, maksud saya untuk tidak menampilkan ini button luas, dan maksud saya di sini hitung luas dan button hitung luas keliling.
Selanjutnya, nah di sini kami buat seperti pada persegi. Ketika dia mengklik luas, maka area hasil itu digonkan dulu dan area penyelesaian itu masih gone. Kemudian area keliling itu visible. Selanjutnya di sini button luas itu visible dan button keliling itu gone. Selanjutnya keliling itu berbanding terbalik, tapi ini masih sama untuk LY hasil dan LY penyelesaian. Nah, LY keliling di sini kita buat visible. Kemudian BTN luasnya gone, BTN kelilingnya visible. Selanjutnya ketika dia mengklik hitung luas, maka di sini kita kami membuat dua variabel dengan tipe data string, yaitu panjang dan lebar, yang mengambil edit text yang ada di XML-nya, kemudian membuat variabel dengan tipe data double, P, L, dan hasil. Nah, di sini kami membuat pengkondisian di mana ketika panjang tidak terisi dan lebar tidak terisi, maka pada edit text panjang keliling dan luas keliling, maka set errornya itu field ini harus diisi, dan ketika panjang tidak terisi maka akan ada error di edit text-nya. Kemudian ketika lebar tidak terisi maka akan muncul field ini harus diisi. Selanjutnya untuk ketika semuanya terisi, maka ini area hasil dan area penyelesaian itu kami visibelkan. Selanjutnya untuk P dan L ini perselable dari teks yang telah diambil dari edit text. Kemudian hasilnya itu untuk hasil dari luas, panjang kali lebar. Kemudian kita set hasilnya itu jadi ini. Kemudian kita set pada TVCC, yaitu panjang sama dengan panjang, lebar sama dengan lebar. Di sini untuk mengambil edit text yang telah diisi. Selanjutnya TV luas keliling kita set teksnya menjadi luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian baris baru luas sama dengan panjang dikali lebar, kemudian luas sama dengan hasilnya. Nah, begitu pula untuk hitung keliling, sama seperti pada hitung luas, semuanya sama kecuali yang di sini luasnya. Hasilnya, maksud saya hasil dari persegi panjang, yaitu panjang tambah lebar dikali 2, kemudian kita set teksnya menjadi hasil. Kemudian nah di sini juga berbeda. Di sini untuk penyelesaiannya keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Kemudian keliling sama dengan 2 dikali panjang kali lebar. Kemudian keliling sama dengan hasilnya. Jadi seperti itu. Untuk demonya, selanjutnya akan saya tampilkan demonya. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan untuk persegi panjang. Jadi ketika kita mengklik persegi panjang, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama itu ada tampilan persegi panjang. Di sini tulisan persegi panjang ketika kita mengklik luas. Kemudian kita isi misalnya panjangnya 6 dan misalnya lebar tidak terisi, maka akan muncul error ini. Baik, kita masukkan misalnya 7, kemudian kita hitung luasnya, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini karena ini terpotong, sebenarnya karena kita pakai scroll view, jadi kita bisa scroll seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke keliling, misalnya hitung keliling, nah hasilnya seperti ini. Panjang 6, lebar 7, keliling sama dengan 2 kali 2 panjang tambah lebar. Jadi keliling sama dengan 2 dikali 6 tambah 7, keliling sama dengan 26. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan saya bahas untuk bangun datar selanjutnya. Ya baik, saya akan menjelaskan mengenai layout dari belah ketupat. Nah, di sini kami menggunakan linear layout yang orientasinya vertikal, jadi kami tidak menggunakan scroll view di sini karena untuk belah ketupat itu penyelesaiannya cukup untuk satu frame tanpa scroll. Jadi di sini yang berbeda itu hanya di bagian sini, LY belah ketupat. Di sini untuk edit text-nya di sini ada 3. Yang pertama itu panjang sisi, kemudian diagonal 1, diagonal 2. Nah, panjang sisi itu untuk kelilingnya, kemudian diagonal 1 dan diagonal 2 untuk luasnya. Jadi semuanya persis seperti pada layout persegi dan layout persegi panjang. Di sini juga teksnya teks untuk teks di atas, yaitu menandakan bahwa ini bangun datar belah ketupat.
Selanjutnya kita masuk ke Java belah ketupat. Nah, seperti saya bilang tadi, yang berbeda itu di sini. Elia belah ketupat, kemudian edit text-nya ada 3 yang ini. Dan kemudian di sini sama seperti pada bangun datar sebelumnya, di sini untuk luas, karena di luas itu ada 2 edit text, ada diagonal 1 dan diagonal 2, jadi divisiblekan, kemudian panjang sisi itu digonkan, karena panjang sisi itu edit text untuk keliling. Nah, sehingga keliling di sini panjang sisi itu kita visiblekan, kemudian D1 dan D2-nya, diagonal 1 dan diagonal 2-nya digonkan. Nah, untuk hitung luas seperti ini, karena dia ada dua edit text, jadi kita set errornya seperti ini untuk luas, karena ada edit text diagonal 1 dan diagonal 2, ketika dua-duanya tidak terisi, maka akan muncul error di kedua edit text ini, kemudian jika salah satunya, maka akan muncul edit text di mana dia tidak terisi. Nah, untuk rumusnya sendiri seperti ini. Untuk rumus luas yaitu luas belah ketupat yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Nah, yang berbeda juga dari bangun datar sebelumnya yang ini. Kami hanya set teksnya di sini dan yang ini. Kemudian kelilingnya juga seperti itu. Nah, untuk keliling karena hanya satu edit text, jadi untuk errornya itu hanya untuk satu edit text. Kemudian untuk hasilnya sendiri, hasil dari keliling yaitu keliling dari belah ketupat adalah 4 kali S. Kemudian kita ubah di bagian sini. Selanjutnya kita masuk, untuk demonya akan saya perlihatkan di akhir. Kita masuk ke bangun datar berikutnya yaitu lingkaran. Layout lingkaran. Nah, layout lingkaran di sini kami juga menggunakan scroll view. Kemudian yang berbeda dari bangun datar sebelumnya yang ini, ID dari linear layoutnya yaitu Elia lingkaran, kemudian edit text-nya itu hanya satu yaitu jari-jari, yang ini dengan ID jari-jari. Sehingga pada Java-nya, pada Java lingkaran di sini yang berbeda hanya yang ini dengan edit text ini. Selanjutnya untuk luasnya, karena luas itu untuk ketika dia mengklik luas, maka yang muncul itu Elia lingkaran, kemudian buttonnya, button luas, kemudian ketika mengklik keliling, maka hasilnya kita gonkan dulu sama dengan penyelesaiannya, kemudian Elia lingkaran kita visiblekan, dan BTN keliling juga visible, kemudian button luas itu kita gonkan. Kemudian ketika menghitung luas, ketika user mengklik hitung luas, karena maksud saya edit text-nya atau inputannya cuma satu, maka di sini juga errornya cuma satu. Kemudian untuk menghitung luas dari jadi lingkaran, maksud saya seperti ini, P dikali jari-jari berpangkat 2. Kemudian kita menggunakan string format seperti ini. Kemudian untuk rumus luas dari lingkaran yaitu Pi kali R pangkat 2. Kemudian luas sama dengan 22/7 dikali jari-jari, sehingga luasnya seperti ini. Selanjutnya untuk hitung keliling, rumus keliling lingkaran itu seperti ini. 2 dikali Pi dikali jari-jari. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bangun datar berikutnya yaitu segitiga. Kita saya akan membahas yang pertama yaitu activity dari file XML dari segitiga. Jadi pada segitiga ini juga yang berbeda atau yang diubah hanya yang ini. Untuk teks di atas yaitu segitiga, kemudian layoutnya ID-nya itu Elia segitiga, kemudian untuk edit text-nya sendiri pada segitiga itu untuk luas ada 2, alas dan tinggi. Nah, di sini ada hint alas dan tinggi. Kemudian ID-nya saya menggunakan di sini ID sisi bawah dan ID tinggi untuk tingginya. Kemudian untuk keliling pada lingkaran saya
kita menggunakan 3 edit text. Jadi kita menggunakan ini, edit text yang ini, karena dia rumus dari lingkaran itu /2. Maksud saya keliling adalah alas kali sisi miring kali sisi miring. Sisi miring 1 dan sisi miring kedua. Jadi di sini kita menggunakan 2 edit text yang ini. Maksud saya 3, tetapi kita tambah edit text ini dengan edit text yang alas. Alas ini kita kami tidak menggonkan atau kami tidak set visible-nya karena dia selalu ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Java dari segitiga. Nah, di sini yang berbeda hanya di sini, hanya dari linear layout ini dan edit text-nya. Kemudian di luas kami atur untuk tingginya itu visible, untuk sisi miring 1 dan miring 2-nya gone. Kemudian area segitiganya itu visible. Berbeda dengan keliling, yang keliling itu miring 1 dan miring 2-nya yang visible dan tingginya itu gone. Sehingga hitung luas di sini kami membuat string, 2 string alas dan tinggi. Nah, di sini karena 2 edit text, jadi kita menggunakan ini pengkondisian. Jika alas tidak terisi dan tinggi juga tidak terisi, maka set errornya seperti ini. Kemudian jika satu tidak terisi, maka set errornya seperti ini. Jika tingginya tidak terisi, maka set errornya seperti ini. Kemudian untuk rumus dari luas lingkaran sendiri, yaitu alas kali tinggi bagi 2. Kemudian untuk keliling sama, nah untuk keliling ini karena menggunakan 3 edit text, yaitu alas, miring 1 dan miring 2, maka kami menggunakan banyak pengkondisian. Kondisi yang pertama, jika ketiga-tiganya kosong, maka kami set errornya. Kemudian ini jika 2 alas dan miring kosong, kemudian alas dan miring 2 kosong, miring 1 dan miring 2 kosong, kemudian alas kosong, miring 1 kosong, dan miring 2 kosong. Kemudian untuk hasilnya, untuk keliling dari segitiga itu, yaitu alas ditambah miring 1 dan miring 2. Maksud kami miring 1 dan miring 2 ini adalah sisi miring dari segitiga. Selanjutnya saya masuk ke trapesium, ke bangun datar trapesium. Nah, layout dari bangun datar trapesium sama seperti pada bangun datar sebelum-sebelumnya. Yang berbeda hanya ini, untuk text view-nya yang berada paling atas kami ubah jadi trapesium. Kemudian LY linear layout-nya kami ubah ID-nya jadi LY trapesium. Kemudian untuk luas dari trapesium itu menggunakan 3 edit text, alas, atas, dan tinggi. Nah, ini untuk alas, edit text untuk alas, kemudian ini edit text untuk atas, kemudian ini edit text untuk tinggi. Kemudian untuk keliling sendiri ada 4 edit text, yaitu alas, atas, sisi miring 1, dan sisi miring 2. Sehingga tinggi ini harus mohon maaf. Selanjutnya untuk kami membuat dua tambahan, edit text tambahan, yaitu sisi miring 1 dan sisi miring 2. Nah, visibility-nya itu ini yang pertama gone, kemudian ini juga kita gone-kan. Baik, selanjutnya saya akan membahas Java untuk trapesium. Nah, di sini trapesium, kemudian alas, edit text-nya itu alas, atas, tinggi, miring 1 dan miring 2. Nah, ini untuk mengambil ID-nya. Selanjutnya untuk luas, ketika kita mengklik luas dari trapesium, maka untuk tingginya itu kami set jadi visible, untuk miring 1 dan miring 2 gone. Selanjutnya untuk di keliling, maka miring 1 dan miring 2-nya itu visible dan tingginya kita gone. Karena untuk keliling itu tidak ada tinggi. Nah, sehingga untuk hitung luasnya kita membuat 3 variabel, dan untuk pengkondisiannya juga seperti ini. Jika ketiga-tiganya kosong, jika ada 2 kosong, dan jika salah satunya kosong. Kemudian untuk rumus dari trapesium sendiri untuk luas, yaitu alas ditambah atas dikali tinggi, kemudian dibagi 2, atau 1/2 alas tambah tinggi kali alas tambah atas kali tinggi. Untuk
keliling sendiri, keliling dari trapesium, karena di sini 4 edit text, maka kami membuat juga 4 string, kemudian untuk double-nya juga membuat 5 dengan hasil 4 tambah 1 dengan hasil jadi 5, sehingga untuk pengkondisiannya di sini lebih banyak. Ketika keempat-empatnya kosong, maka di set errornya itu keempat-empatnya, kemudian ada 3 kosong, maka kita set errornya di ketiga-tiganya, kemudian ini ada beberapa yang 3, kemudian setelah itu untuk 2 yang kosong seperti ini, kemudian untuk yang 1 kosong jika salah satunya kosong. Nah, jika terisi semua, maka yang terjadi ini kita hitung hasilnya. Jadi hasilnya itu sama dengan untuk keliling dari trapesium, alas ditambah atas ditambah miring 1, sisi miring dari trapesium dan sisi miring kanan dan kirinya. Selanjutnya saya akan membahas bangun datar jajar genjang. Baik, untuk bangun datar jajar genjang, layoutnya seperti ini, sama seperti pada bangun-bangun datar sebelumnya. Yang berubah hanya teks ini, yaitu jajar genjang. Kemudian ini untuk ID-nya LY jajar genjang. Kemudian untuk edit teks dari jajar genjang itu untuk luas ada 2, alas dan tinggi. Ada yang ini, alas dan tinggi. Kemudian untuk keliling sendiri, alas dan sisi miring, sehingga sisi miring kami membuat di sini sisi miring untuk nilai awalnya itu gone. Kemudian untuk Java-nya sendiri, Java dari jajar genjang. Nah, di sini untuk linear layout-nya kami ubah dan edit text-nya itu ada 3. Nah, untuk luas, untuk tinggi itu kami set visibility-nya visible dan miringnya itu gone, karena pada luas itu tidak ada edit text miring. Kemudian untuk keliling, karena miring ada, jadi di set visibility-nya jadi visible dan tingginya itu gone. Kemudian untuk perhitungannya, ketika hitung luas, maka ada 2 di sini, ada 2 string, sisi bawah dan tinggi. Di sini maksud kami sisi bawah itu alas. Kemudian untuk pengkondisiannya cukup begini karena hanya 2 variabel, hanya 2 edit text maksud saya. Kemudian hasilnya itu untuk jajar genjang itu sisi bawah atau alas dikali tinggi untuk jajar genjang. Untuk luas jajar genjang. Kemudian untuk hitungnya ada 2, bawah dan samping. Maksud saya di sini adalah sisi alas dan sisi 2 miring di sampingnya. Untuk rumus dari luasnya, maksud saya kelilingnya yaitu sisi miring, sisi bawah atau alas ditambah sisi miring dikali 2. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bangun datar yang terakhir, yaitu layang-layang. Bangun datar layang-layang. Nah, sama seperti bangun-bangun datar sebelumnya, yang berubah itu hanya yang ini, teksnya, teks pada paling atas, tulisan paling atas yaitu layang-layang, kemudian ID dari linear layout-nya yaitu linear layout layang-layang. Layang-layang. Nah, di layang-layang untuk luasnya sendiri ada 2 edit text, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2. Di sini saya membuat yang pertama itu, nah ini untuk luas diagonal 1 dan diagonal 2. Saya membuat ID diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, untuk awalnya saya gonkan. Maksud saya seharusnya di sini bukan gone tapi visible, atau bisa juga tidak ditulis seperti ini. Kemudian untuk kelilingnya sendiri ada sisi miring panjang dan sisi miring pendek pada layang-layang, karena semuanya sisi miring berbentuk layang-layang, jadi menggunakan 2 edit text ini yaitu miring 1 dan miring 2. Baik, untuk Java dari layang-layang seperti ini. Layang-layang, kemudian miring 1, miring 2 dan diagonal 1, diagonal 2. Nah, ketika luas, maka miring 1 dan miring 2 itu sisi miring pendek dan sisi miring panjangnya kita gonkan dulu karena tidak menggunakan edit text itu. Kemudian
untuk diagonal 1 dan diagonal 2-nya divisibelkan, sedangkan yang dikeliling itu kebalikan dari luas. Kemudian ketika kita menghitung luas, ketika user mengklik button menghitung luas, jadi yang pertama-tama itu kita kami membuat string ini dan double ini. Untuk pengkondisiannya sama seperti bangun datar sebelumnya yang memiliki 2 edit text seperti ini, dan rumus dari layang-layang untuk luas itu diagonal 1 kali diagonal 2/2. Nah, luasnya seperti ini, kita set edit text-nya, kemudian luasnya begini, dan hasilnya muncul di sini, di baris ketiga. Selanjutnya untuk hitung keliling, karena ada 2 edit text untuk keliling layang-layang, jadi sama seperti luas seperti ini. Kemudian untuk rumusnya, untuk rumus dari keliling layang-layang seperti ini, miring 1 atau maksud saya miring panjang ditambah sisi miring pendek dikali 2, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan bangun datar yang saya jelaskan tadi dari belah ketupat sampai layang-layang. Baik, saya akan menjelaskan atau mendemokan tentang bangun datar berikutnya tentang belah ketupat sampai layang-layang. Baik, yang pertama belah ketupat. Ya, ketika kita mengklik bangun datar belah ketupat, maka di sini akan muncul nama bangun datarnya, yaitu belah ketupat. Kemudian ketika kita mengklik luas, maka akan muncul 2 edit text seperti ini. Misalnya kita mencoba mencari luas dari belah ketupat 15, kemudian diagonal 2-nya 14. Ketika kita menghitung luas seperti ini, maka muncul hasilnya 105 dengan penyelesaiannya seperti ini. Kita bisa scroll ke bawah, penyelesaian seperti ini. Kemudian untuk keliling, misalnya panjang sisi dari belah ketupatnya itu 56, maka kelilingnya itu seperti ini, 224. Baik, selanjutnya untuk bangun datar berikutnya, lingkaran. Misalnya untuk luas lingkaran dengan jari-jari 78, kemudian luasnya seperti ini, angkanya terlalu besar. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kemudian untuk keliling, misalnya untuk jari-jari 7, kelilingnya seperti ini. Baik, untuk bangun datar berikutnya untuk segitiga. Nah, di sini muncul nama bangun datarnya, kemudian ketika kita mengklik luas, misalnya alasnya 67, kemudian tingginya 60, kemudian luasnya seperti ini 2010. Nah, penyelesaiannya itu seperti ini. Kemudian untuk keliling sendiri, misal seperti ini, kita klik hitung luas, maka akan muncul error seperti ini. Kemudian ketika alasnya juga kosong, maka akan muncul 3. Nah, misalnya kita alasnya 6, kemudian sisi miring 1-nya 4, miring 2-nya juga 4, segitiga sama kaki, kemudian hitung keliling, maka muncul kelilingnya seperti ini, dan penyelesaiannya di sini. Kemudian kita lanjut ke bangun datar berikutnya, yaitu trapesium. Nah, muncul di sini nama dari bangun datarnya, kemudian luas. Nah, di sini ada 3, kita hitung luas, maka muncul ketiga-tiganya. Misalnya atasnya kita tulis 9, kemudian alasnya 4, kemudian tingginya 7. Maka luas dari trapesium itu adalah 45, kemudian penyelesaiannya seperti ini. Untuk keliling sendiri, ketika kita mengklik keliling, nah seperti ini, karena dia ada 4, kita coba hitung keliling, maka errornya ada 2. Nah, field ini harus diisi errornya seperti itu. Misalnya sisi miring pertama dari trapesium ada 8, kemudian sisi miringnya juga 8, kemudian kita hitung kelilingnya, maka hasilnya itu seperti ini, 29. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Selanjutnya untuk bangun datar jajar genjang. Nah, di sini muncul nama bangun datarnya, kemudian ketika kita mengklik luas atau kita mengklik keliling dulu, misalnya alasnya 6, kemudian sisi miringnya 8, maka keliling dari jajar genjang itu seperti ini. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Kemudian ketika kita mengklik luas, misalnya tingginya 9, maka luas dari jajar genjang itu seperti ini. Nah, 54. Selanjutnya kita ke bangun datar yang terakhir, layang-layang.
Nah, untuk luas dari layang-layang seperti ini, misalnya diagonal satunya 50, kemudian diagonal 2 yang pendek mungkin 30, sehingga luasnya 750. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kemudian untuk keliling sendiri, misalnya sisi miring panjangnya misalnya 18, kemudian sisi miring pendeknya misalnya 10, sehingga ketika kita menghitung keliling seperti ini. Kemudian dengan penyelesaian. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.